Di sebuah hutan lebat yang jarang dijamah manusia, hiduplah seorang anak bernama Raka. Ia masih bayi ketika tragedi mengerikan terjadi. Keluarganya yang sedang dalam perjalanan melewati hutan mengalami kecelakaan ketika perahu kecil mereka terbalik di sungai deras. Raka yang terikat dalam gendongan ibunya terhanyut dan tersangkut di akar pohon di tepi sungai. Tangisan bayi itu menarik perhatian seekor harimau betina bernama Sora. Ia baru saja kehilangan anak-anaknya karena pemburu liar. Ketika melihat bayi manusia itu, ada sesuatu dalam diri Sora yang tergerak. Alih-alih memangsa, ia menjilati tubuh bayi itu dengan lembut, menghangatkannya dengan bulunya, lalu membawanya pulang ke sarangnya di gua. Raka tumbuh dalam asuhan Sora. Ia belajar berjalan dengan melihat anak-anak harimau lain. Ia merangkak, melompat, dan bahkan mengaum kecil untuk berkomunikasi. Meskipun berbeda, Sora tetap melindunginya seperti anaknya sendiri. Ia memberi makan daging yang sudah dikunyah lembut, mengajarinya berburu, dan membawanya ke sumber air setiap kali haus. Seiring waktu, tubuh Raka semakin kuat. Ia bisa berlari hampir secepat saudara-saudara angkatnya, memanjat pohon dengan lincah, dan bahkan mengerti isyarat bahaya dari suara Sora. Nalurinya berkembang layaknya seekor harimau, tapi dalam hatinya ia tetap seorang manusia. Suatu hari, saat Raka berusia sekitar 12 tahun, ia mendengar suara asing di hutan, suara manusia. Ia mengintip dari balik semak-semak dan melihat sekelompok pemburu yang tampak kasar. Mereka membawa senjata dan berbicara keras. Ketakutan, Raka berlari kembali ke gua dan memperingatkan Sora dengan gerakan tubuhnya. Namun, pemburu-pemburu itu menemukan jejak Sora dan berusaha menangkapnya. Mereka memasang perangkap, dan dalam satu kejadian tragis, Sora tertangkap dalam jaring besi. Raka yang sangat marah dan sedih menggunakan seluruh kepandaiannya dalam hutan untuk mengelabui para pemburu. Ia meniru suara harimau lainnya, membuat mereka ketakutan, dan akhirnya berhasil membebaskan Sora dengan menggigit dan mengoyak tali jaring. Setelah insiden itu, Raka mulai bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa ia begitu berbeda dari saudara-saudaranya? Keinginan untuk memahami dunia manusia mulai tumbuh dalam dirinya. Pada suatu pagi, Raka melihat sekelompok orang dari desa yang berbeda dengan para pemburu. Mereka membawa makanan dan berjalan dengan damai. Dengan hati berdebar, Raka keluar dari persembunyian. Orang-orang itu terkejut, tetapi salah satu orang tua di antara mereka segera mengenali kalung kecil yang masih tergantung di leher Raka, sebuah peninggalan dari keluarganya. Mereka menyadari bahwa anak ini adalah bagian dari mereka yang hilang bertahun-tahun lalu. Dengan penuh keraguan, Raka akhirnya mengikuti mereka menuju desa, meninggalkan hutan dan Sora. Namun sebelum pergi, ia menatap sang ibu angkatnya, Sora, yang duduk diam di tepi hutan. Tidak ada kata perpisahan, hanya tatapan penuh arti antara anak manusia dan harimau yang telah menjadi keluarganya. Di desa, Raka belajar berbicara dan memahami cara hidup manusia. Namun, di lubuk hatinya, hutan dan Sora selalu menjadi bagian dari dirinya. Kadang-kadang saat malam tiba dan bulan bersinar terang, ia bisa mendengar suara auman lembut dari kejauhan. Sebuah panggilan dari hutan, dari ibu harimau yang selalu mengawasinya. Hari-hari di desa tidak mudah bagi Raka. Ia kesulitan berbicara dengan lancar dan lebih terbiasa berlari tanpa alas kaki daripada memakai sepatu. Penduduk desa memandangnya dengan keheranan. Sebagian bahkan takut karena caranya bergerak seperti hewan liar. Namun ada seorang lelaki tua bernama Pak Jaya yang mengerti. Ia adalah kepala desa yang dulu mengenal keluarga Raka. Dengan sabar, ia mengajari Raka berbicara, membaca, dan memahami kehidupan manusia. Meskipun Raka berusaha menyesuaikan diri, ia tetap merasa terasing. Malam-malamnya penuh dengan kerinduan akan suara angin di hutan, bau pepohonan, dan tentu saja Sora,
Suatu hari, kabar buruk datang dari para pemburu desa. Mereka mengatakan bahwa sekelompok pemburu liar kembali ke hutan untuk menangkap harimau dan menjualnya di pasar gelap. Raka segera menyadari bahwa Sora dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar desa menuju hutan meskipun orang-orang berusaha menghentikannya. Sesampainya di hutan, nalurinya kembali bekerja. Ia mendengarkan, mengendus udara, dan melacak jejak para pemburu. Ia menemukan jebakan-jebakan yang telah mereka pasang, dan dengan cekatan ia membongkar beberapa di antaranya. Akhirnya, ia mendengar suara auman lemah di kejauhan. Hatinya mencelos, itu suara Sora. Dengan sigap, ia berlari menuju sumber suara dan menemukan harimau betina itu terperangkap dalam lubang besar dengan jaring kuat di atasnya. Sekelompok pemburu bersenjata mengelilinginya, bersiap membawa Sora pergi. Raka tidak bisa tinggal diam. Dengan keberanian yang telah diajarkan oleh hutan, ia merangkak di antara semak-semak, mengambil beberapa batu, lalu melemparkannya ke arah para pemburu. Mereka terkejut dan mulai mencari-cari sumber gangguan itu. Saat perhatian mereka teralihkan, Raka turun ke dalam lubang dan mulai memotong jaring dengan pisau kecil yang ia bawa dari desa. Namun, salah satu pemburu melihatnya. "Anak itu, tangkap dia!" teriak mereka. Raka berlari secepat mungkin, mengajak para pemburu menjauh dari Sora. Ia meniru suara harimau, membuat hutan bergema dengan auman yang menyeramkan. Taktiknya berhasil, beberapa pemburu ketakutan dan mulai mundur. Namun, salah satu dari mereka menodongkan senjata ke arahnya. Tepat sebelum pelatuk ditarik, seekor harimau besar melompat dari semak-semak Sora. Dengan kekuatan luar biasa, ia menerkam pemburu itu, membuat yang lainnya lari ketakutan. Raka segera mendekati Sora, mengelus bulunya dengan penuh kasih. Mereka telah selamat bersama. Setelah malam yang panjang, Raka kembali ke desa. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa bukti kejahatan para pemburu liar, dan dengan bantuan Pak Jaya, desa melaporkannya kepada pihak berwenang. Para pemburu ditangkap, dan hutan menjadi lebih aman. Namun, Raka menyadari satu hal, tempatnya bukan di desa. Ia adalah bagian dari hutan, dan hutan adalah bagian dari dirinya. Dengan restu Pak Jaya dan penduduk desa, ia kembali ke tempat asalnya, tinggal bersama Sora, dan menjaga keseimbangan alam. Legenda tentang anak hutan dan harimau pun menyebar. Para pemburu yang berniat jahat mulai takut masuk ke wilayah hutan itu karena mereka tahu ada sosok yang mengawasi, seorang anak manusia yang berlari secepat harimau dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Di malam-malam tertentu, ketika bulan bersinar terang, penduduk desa bisa mendengar suara auman dari hutan. Mereka tahu bahwa Raka dan Sora masih ada di sana, melindungi rumah mereka, hutan yang tak tersentuh. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Raka semakin dikenal oleh penduduk desa serta para pelancong yang berani memasuki hutan. Mereka menyebutnya penjaga hutan, sosok misterius yang bergerak lincah di antara pepohonan, melindungi hewan-hewan dari pemburu liar. Namun, Raka bukan hanya sekadar mitos. Ia benar-benar ada. Tubuhnya kini lebih kuat, otot-ototnya terbentuk dari latihan berburu dan bertahan hidup. Ia dapat melompat di antara dahan dengan mudah, mengikuti jejak hewan, dan memahami bahasa hutan lebih dari siapapun. Sora, yang mulai menua, masih setia di sisinya. Mereka berburu bersama, berpatroli di tepi hutan, dan memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Namun, Raka tahu bahwa waktu Sora di dunia ini tidak akan selamanya. Suatu hari saat matahari hampir tenggelam, Raka menyadari bahwa Sora mulai melemah. Harimau betina itu berjalan lebih lambat, napasnya berat, dan matanya kehilangan sinar yang dulu tajam. Di bawah pohon besar di tengah hutan, Sora berbaring, memandang Raka dengan penuh kasih. Seakan berbicara tanpa kata, ia mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Raka duduk di sampingnya, mengelus bulu lembut yang telah menemaninya sepanjang hidup.
Ia ingin menangis, tetapi air mata bukanlah bagian dari kehidupan harimau. Maka ia hanya mendekatkan dahinya ke kepala Sora, merasakan kehangatan terakhir dari sosok yang telah menjadi ibu baginya. Malam itu Sora menghembuskan napas terakhirnya di bawah cahaya bulan, di tempat yang telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun. Raka menggali tanah dengan tangannya sendiri dan mengubur Sora di tempat yang layak, di bawah pohon tempat mereka biasa beristirahat. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa kehilangan yang ia rasakan. Namun, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Kesedihan Raka berubah menjadi tekad. Ia tidak akan membiarkan kematian Sora sia-sia. Ia akan terus menjaga hutan, memastikan tidak ada lagi pemburu yang merusak keseimbangan alam. Dengan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari tahun-tahun bersama Sora, ia mulai mengajarkan manusia di desa tentang pentingnya menjaga hutan. Awalnya, mereka ragu, tetapi lambat laun, mereka melihat betapa hutan adalah bagian dari kehidupan mereka juga. Anak-anak mulai belajar dari Raka, mengenali jejak hewan, memahami pohon, dan menghormati alam. Generasi baru lahir dengan cinta terhadap hutan, dan para pemburu pun semakin berkurang. Tahun-tahun berlalu dan Raka semakin menua. Namun kisahnya tetap hidup. Orang-orang yang masuk ke hutan masih bercerita tentang seorang pria misterius yang bergerak seperti bayangan, menjaga keseimbangan alam. Beberapa mengatakan bahwa ia masih ada, tinggal di antara pepohonan, mengawasi dalam diam. Yang lain percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari hutan itu sendiri, rohnya menyatu dengan angin dan pepohonan. Namun, satu hal pasti, selama hutan masih berdiri, selama harimau masih mengaum di bawah bulan, nama Raka dan Sora tidak akan pernah dilupakan.